Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. والصلاة والسلام على نبينا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد، yang kita sama hormati Lena Anda Berita, Profesor Dr. Haji Anggit Syamsul Bahar Sekaligus para pemukaran sekalian, hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kembali akan kita lanjutkan pengajian kita tafsir Mabah Saudi atau tafsir Al-Ma'in, yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu kita pada malam hari ini. Oleh karenanya, mari kita persilahkan kepada yang terdekat untuk memulai bagian kita. Al-an, tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillah al-amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa waffiqna li sholihil a'mali wal akhlaq dirasat hadzal kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah malam ini kita teruskan pengajian kita yang terkait dengan tafsir bahasa Bugis, tafsir Al-Mu'in, yang sekarang ini kita sudah berada di akhir kumpulan ayat yang ada di dalam surat Al-Fajr. Kita terus saja membaca. Ini adalah tafsir dalam bahasa Bugis. Maka dari beruta sesekali namati tau melek perlu natal liwa papujin dari warna parang. Jadi ini menjelaskan tentang semacam penyesalan bagi orang-orang yang sama sekali tidak pedulikan seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang lalu yang terkait dengan anak yatim, terkait dengan orang miskin, dan yang terkait kepada orang-orang yang terlalu melebihkan mencintai dunia
dengan cinta yang berlebihan. Inilah yang akan dibahas dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka faja'a rabbuka wal malaku saffan saffa faji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idzin la yu'azzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Jadi ada beberapa ayat bertuanda kalla, ya. Kalla ayat lalu muapakur bahasa Bugis, ya. Janganlah, ya, kamu demikian. Artinya ada 3 hal yang disebutkan sebelum ini, yaitu menzalimi anak yatim, kemudian tidak memberikan semacam bantuan infak sedekah kepada fakir miskin, dan kemudian wa yuhibbunal mala hubban jamma, ya, keterlaluan di dalam mencintai dunia, ya, seakan-akan dunia ini adalah tempat yang terakhir, ya. Padahal ini tempat yang sementara, yang sangat singkat, ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan akhirat, ya, yang sangat panjang, yang tidak ada arti kehidupan di atas bumi ini. Jadi aja lalu mau pakai, jangan kamu berbuat demikian. Ya. Sesekali kamu pengaja narik ko ripawewan ni tanah mat teru-teru zaduk katil ardu dakkan zadukka, ya, dukka itu fi majhul, fi madhi majhul. Apabila di ripawewan, jadi dakka ya dukku ripawewan tanah. Nah, sekarang ini kita tidak, ya, apa namanya, tidak apa namanya, ya, sudah mengenal lah wewah tanah ini, sudah sering, ya. Cuma ini belum bersifat umum, ya. Zadukatil ardu dakkan dakka, ini hanya terjadi pada sebagian yang ada sekarang ini, ya. Namanya terjadi di Aceh dulu, beberapa kawasan, terjadi di Palu, terjadi di Belita, apa namanya, di Sumatera, ya. Jadi hanya lokal, tapi yang disebut di sini narik ko ripawewan ni tanah mak teru-teru. Tandanya ya lino ini goyang, ya, goyang. Jadi jangan di apa namanya, dibanding dengan kegoncangan tanah yang terjadi sekarang ini. Ya, sekarang ini sedikit kecil, ya, belum apa yang disebut ini. Nang kana puamu, ya, nang katona malaikae majijiran, ya. Jadi wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Di waktu itu, ya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para malaikat soffan soffa, dia berbaris ya dengan teratur, pagi jiran. Ya. Ini akan kejadian nanti. Ya. Nari patalle nahri lalenna rekuairo sesuai ranaka jahanam. Dan pada waktu itu diperlihatkan pula ya neraka jahanam ya dengan segala siksaannya. Jadi manusia paling gelisah lah, ya, paling susah lah. Di samping tanah sudah bergoyang, ya. Kemudian diperlihatkan lagi neraka jahanam. Kenrengnya di dalam narekuero soe. Nah, mana nih tahu? Jadi pada waktu itu semua orang baru sadar. Pertana pada naja kui mana nih alena kalau ya sejale mana ya kurai baca tarampe Allah Ta'ala di surat Al-Fajr ya kan ya pada naita mana nih artinya requero soe mainga mana nih tahu semua orang akan sadar, dia sadar bahwa inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, nariya kegunang amay nga kena. Wa anna lahu zikr. Ito nagagagunahan. Nasa labo nih. Ketunan itu rilino. Jadi kita sekarang ini masih ada kesempatan. Kalau konfirmatu, pada mainnya, ya nauzubillah. Jadi sepatutnya ini pemberitaan yang pasti yang disampaikan bahwa kelak di kemudian hari apabila terjadi semua ini maka manusia akan sadar akan menyesali ya, segala kekeliruan yang dia lakukan di dunia. Gunanya amainya kan tidak ada lagi gunanya. Kesadaran itu karena sudah terlewat. Ya, sudah terlewat. Maka daripada makadamanan nih, jadi mereka ini sudah menyesal. Ini memang upat diuluangi amala saleh iya nae atuo ngaku ya artinya kalau sekiranya saya waktu masih di dunia ya saya perbanyakkan ibadah amal soleh dan sebagainya tidak membiarkan anak yatim, tidak membiarkan orang-orang miskin yang berkebutuhan, yang berhajat, tidak terlalu mencintai dunia sehingga melupakan akhirat. Ya, jadi mereka masih sekali. Ya, inilah kata-kata penyesalan yang mereka sebutkan, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Riaswero de nagaga si ditahu macalla pada pacalan namanya. Karena siksaan yang dia terima merupakan siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras, mengikut pengakuan mereka ya tidak pernah ada siksaan seperti itu. Ya, itulah siksaan di akhirat. Tentu tidak sama dengan siksaan yang ada di dunia ini. Andrenya deto nagaga saya ditahu masyo pada pasyo na wala yusiku wasakahu
tanah isio ikat, kemudian dilemparkan masuk dia di neraka. Nah, itu yang disebutkan di dalam ayat ini. Artinya siksaan yang mereka terima itu adalah siksaan yang jadi ini disebutkan sebagai peringatan lah ya kepada kita ini. Ya, jangan nanti kita di akhirat baru menyesal seperti ini. Nah, mari kita manfaatkan umur yang masih ada ini untuk mengukuhkan iman, takwa kita, amal soleh kita, ibadah kita, muamalah kita sesama umat manusia. Tafsirena. Karena ayat majoloe purani napan nasa Allah Ta'ala ya asalanna atekakna menandro nai napasi napan nasa asalanna pangkaukanna menandro dapat dapirisi papan nasa ni majepunna amai ngakenge koromai rilino karena kue perlu tahu mainga aja nak ko kalau matu ya setiama pakai mainga sepatutnya kita sadari itu waktu kita masih di dunia ini. Nareko nainapi nanauroi susana akhirat nainapa maelo mainga dek nakeguna kudu. Jadi kalau kita ini sadar ya, setelah menghadapi siksaan di hari kemudian itu, maka itu tidak akan bermanfaat. Itulah nasihat ya, yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang norilino, ya, kalla sekarang apa mainga memang norilino asal de temoloimu tuh menang sukara dan sekuada ya kamu akan menghadapi kesukaran yang susah untuk kita jelaskan begitu hebatnya siksaan nanti ya kalau ya, kita menyia-nyiakan hidup kita di dunia ini. Nasaba nareko ripawewan ni tanah. Ya. Nawewangem masaro mataru-taru gangkana marutun namanang ya nabinasa dan niya siwa-siwa ang kair lebo na tanah ya. Itu sudah hari kiamat ya kok ya masih peringatan lah ya, artinya kalau orang mengambil ya, kejadian-kejadian sekarang ini sebagai peringatan alhamdulillah ya, mereka boleh menyadari hal itu ya. Mudah-mudahan artinya cobaan Allah ini senantiasa kita rasakan. Ada angin lah, ada banjir lah, ada apa namanya gempa bumi lah, istilah yang sering tsunami lah macam-macam. Jadi ini semua adalah fenomena alam, ya, ciptaan Allah untuk mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita saksikan di dunia sekarang ini jauh lebih dahsyat apa yang kita akan saksikan nanti apabila datangnya hari kiamat. Dan katona puamu mapetu bicara ya, jadi yang putuskan itu semua adalah Allah.
wa ja'a rabbuk. Ya, kalau kung Allah Ta'ala alina na patu bicara betana panas sayro agagayro. Ya, na padang katona malaika barisi majijiran tajib parenta pula kung Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini apa namanya sebagai satu nasihat dan merupakan penjelasan pendekatan yang mudah dipahami oleh umat manusia. Jadi seakan-akan pada kehidupan tadi kani agak sebenarnya punggawata katoni juakna marasana tajak perintah agi-agi di podangi itulah yang dilaksanakan. Naripatan letona rana ka jahannam nana ite itong maigay dosana nadi nariadam penga. Jadi mereka menjadi menyesal sebab waktu hidup di dunia bukannya dia sadar tapi dia melaksanakan banyak kesalahan dan kesalahan itu tidak diampuni oleh Allah. Dalam narik kuero soe napatak kini mapatak kini ya patak kini menakutkan ya menakutkan patak kini ya nengeramanan ni tahu pada amala purai na pugau hilino. Datanglah kesadaran itu, ingat semua apa yang pernah dia lakukan, ingatannya kembali pulih, tetapi tidak ada gunanya juga. Karena pada masa alena pura pugau dosa, ya laba ni waktu nasa kalewe, itu bahasa nanti berutak. Bahasa dakwah namanya pengajak ya seakan-akan ayat Allah Ta'ala dia terjemahkan, dia tafsirkan merupakan satu peringatan ya, pada umat manusia pada umat Islam lah ya, pada makna di menandro masih bawai sesekali ini memang upat yolongi aleku amala maleke wakegunangi iya ya soe ya tidak benenge ingiro tenagiolo kaingat ka ya saya siapkan diri kita akan ingatan kepada kita masih kita di dunia ini ya segera memperbanyak ya bekalan ya untuk akhirat kita. Supaya itulah yang kita bisa manfaatkan kelak di kemudian hari. Marilalena rekuero soe nagagasi itau macalla pada sarona pacalana pakilat dunia. Artinya pada hari itu mengikut perasaan mereka ya luar biasa. Ya, pedihnya, siksanya, siksaan yang diberikan oleh Allah ya kepada mereka. Jadi mereka sangat menyesal dan tidak ada lagi gunanya penyesalan itu. Jadi nasihat kepada dunia bagi umat manusia, umat Islam utamanya. Andrangnya beto gagasi ditau biasa masio pada serona ya ranti yang ini. Kemudian di grup takwe dia kuatkan pandangan al-wisak itu pada rantai, dirantai. Ya. Dirantai ya tahu ya. Isu sama rantai ni apa? Apa sebenarnya yang utama dipacalangi dengan apa? Kerantian ngengi
kuritu atau maduraka tendiat dan pengennya. Ya, inilah merupakan nasihat yang diberikan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ini. Ya, di dalam Al-Fajr ini banyak sekali nasihat-nasihat. Awalnya disebutkan dulu umat-umat terdahulu yang mendapat siksaan, ya, kemudian terus ya, berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia, begitu juga kesusahan yang diberikan, ya, kemudian diingatkan ya, tentang muamalah baik kepada orang miskin, yatim, dan yang paling akhir ialah supaya kita jangan terlalu mencintai ya, dunia ini secara berlebihan sehingga melupakan bahwa kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan menghadap Allah dan hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di hari kemudian. Papakalebih na puang Allah Ta'ala rita umat takwai. Kemudian terakhir, ya, jadi setelah tadi merupakan ancaman-ancaman, nasihat-nasihat kepada kita ini, ya, umatul Quran, ya, maka diberikan lagi ya, sebagai bisyarah. Ya, kalau tadi ini izar, nasihat-nasihat yang menggerungkan, yang menakutkan. Ya, sekarang ini merupakan bisyarah. Apa kelebihnya? Artinya kemuliaan ya, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Kita harus tahu itu kalau iman dengan takwa ini disebut ya secara bersamaan, maknanya iman ini itu sifatnya tekadi. Kalau takwa ini sifatnya amali. Jadi prakteknya takwa, kemudian teorinya ataupun keyakinannya adalah tetap iman. Al-iman wa taqwa. Iman dan takwa. Jadi mana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayat ini sering dibaca kalau kita takziah ya, supaya kita ambil berkah ayat ini supaya orang yang meninggal itu ya termasuk orang yang yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Ada betuanna ati saukinin nawai. Hati. Tafsiran di sini an-nafs. Ya, jiwa yang tenang. Ya, tapi yang berupa hati saukinin nawai. Artinya mata nangis saukinin nawa. Bicara ya. Sininna hati saukinin nawai. Berarti sininna nasabah bertanang ke alif lam. Ini menunjukkan jamak, artinya seluruh ya, jiwa-jiwa, ya, hati-hati yang mutmainnah, itminan, ya, kesaukinin nawa, ya, tenang, ya, senang. Ya, ini panggilan dari Allah ini.
sininda tau mata nani tana tau mata pe na takwa rupuana irji'i ila rabbiki ya lesu lempu no apa itu bahasanya lesu lempu no wok karifuamu terutama pada lisu ni lauri buat terutama kita kembali ya ke alam akhirat pada lisu lempu no lauri puamu radiyatan jika kamu merenung radiyah ya jika kamu merenung Mario ridho merenung na muri porenno mardiyah artinya kita reda dengan Allah dan Allah pun reda dengan kita. Inilah yang dimaksud dengan an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, mereka yang sangat-sangat kukuh beriman dan senantiasa beramal soleh dengan penuh ketakwaan. Itulah yang dikatakan radiyah, mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Jadi fa ta'kid dia istilahnya fa-nya ini utama no. Jadi pada utama no. Ya, fadkhuli ya ayah Tuhan nafs udkhuli ya, tamano utamano rigolongan na atakku ya ibadur rahman ada orang Quran namanya ibadur rahman ya, jadi pada tamano rigolongan na atakku ya risuruga wadkhuli jannati amranya utama no surga. Jadi di sini kedua dua kali disebut pada khuli fi ibadi ay jannati pada utama no surgaku keamanan itu runtuh ya hataku riporioi ripungar ta'ala namario marenno ya. Itu kalau kita mau kaitkan tafsirnya apa tafsirnya tafsirena karena ayat matioloe purani narampe kong Allah ta'ala gau naologie atau turusiengi cinai nafsunna relino gangkan nama ngoa nama sekke ya ini sifat yang paling tidak bagus di dunia ini ya menyebabkan mendapat siksaan di kemudian hari mangoa nama sekke ya bagi mereka ini yang sangat mencintai dunia karena ngoa nama seke nama perlu jadi telu mangoa maseke perlu ini apa namanya ini terlalu rakus kalau bahasa Indonesia terlalu mangoa rakus ya, rakus kaloba ya, bahasa Melayu ya, kikir maseke kikir kedekut ya maseke nah perlu ya. Kemudian apa namanya apa bahasa Indonesia yang perlu ya. Artinya dia tidak ada perhatian ya, kepada orang lain ya perlu
ya dia biarkan saja, nggak ada sama sekali ya, rasa-rasa kemanusiaannya. Ya. Artinya kebalikannya itu mese babuana. Ya. Sebenarnya bahasa Bugis kita meneser, bahasa Indonesia-nya ya agak susah juga ya. Artinya melet beruna, kebalikannya mese babuana. Yang bagus itu mese babuana. Ya. Kesana masagena, dia nama sikit. Ya. Harus nama Malabo ya, Malabo ya mas. Dia nama sikit Malabo. Ya, Malabo. Ko Mangoa, ada kebalikan nama Mangoa kesini. Artinya dia tidak terlalu rakus. Dia berusaha untuk mendapatkan apa yang haknya, yang sesuai dengan miliknya. Nah, karena sifat tiga ini sifat adalah sifat yang paling tidak bagus ini. Mangoa, maseke, meleper. Terus ako makasingnya, ya masagena, nama makasinaro, masagena nama malomo mapere, malomo mapere na para sa babuah, mas babuah na mitay tao kasi, jadi dia kana malat teruna. Koromaya an rasa-rasang kewiringnya, yang an rasa-rasa yang terlalu, yang tidak ada pinggirnya, yang tidak ada selesainya. Dan dikatakan an rasa-rasa kewiringnya, artinya siksaan yang tidak ada hentinya, ya, tidak ada pinggirnya, tidak ada hentinya. Karena ayat mangoloe narampetosi kung Allah Ta'ala papakalebina karita umata takway. Ya, anda ditemuin aku pakai istilah kanina minta jarang orang gunakan itu mata takwa. Dia gabungkan ya, iman dan takwa lah. Kalau istilahnya Habibie dulu intak. Ya, iman dan takwa. Ada juga intek, iman dan teknologi. Ya, intak. Pendengurutan Abdul Mu'in, ya napake patepek takwa. Kormai apa caduriona, oloiwi rekuero soy. Naripuadan nama kedah. Ati masee. Tentuanna ati masee tentuanna ritongange, karena sangat yakin dengan kebenaran yang didatangkan oleh Allah kepadanya, yang didatangkan oleh Al-Quran. Gangkanna de nangka nalewa-lewa, ya, dia tidak pernah dia tidak pernah dia terpesong, katanya jalan yang tidak bagus, dia lewa-lewa, ya, tidak pernah ragu. Penerangnya detona nangka napurewi abata-batan, dia tidak pernah ragu lagi. Paket tei parentana, ya, paket tei parentana puanna. Artinya orang ini ya sengi betulnya tahu masa tentuannya, ya, dalam hatinya sangat kukuh, ya, keyakinannya tentang kebenaran
ya, sehingga dia tidak pernah meragukan ya untuk taat patuh kepada ajaran agama, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sangat patuh dengan perintahnya dan sangat patuh meninggalkan segala larangan. Kalau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi tafsirin yang mana ini? Lesu lempuk no, mangolo ikuamu, irji'i ila rabbi. Lesu lempuk no mangolo ikuamu, kembalilah kepada Tuhanmu. Namun penadingi as-saukinin nawanna sukue, as-saukinin nawa sukue. Artinya as-saukinin nawa sukue. As-saukinin nawa sukue. Ya, artinya ketenangan yang sempurna, mutmainnah. Pamalakna ateka patujumu dan rengi pangkau kemadecimu. Jadi ateka itu maka tepe pangkau itu takwa. Tadi tepe takwa. Pangkau amal soleh ya pangkau utama no rigolongan na atakku golongannya apalagi meraja. Dia bergabunglah dengan hamba-hamba Allah yang telah diberikan kemuliaan pada khuli fi ibadi. Pada pertama no rigolonganna atakku riringe papakalabiyan. Silaun no menan ro, ya silaun no, karena si rombongan no, si golongan no, ya, silaun no, bersahabatlah dengan mereka. Ini bahasa silaun no menan, masuklah bergabung dengannya. Enrangnya utama no risurugaku mupena diri hanya menyamangan de pagaga se di mata biasa mitai ya pada nal mala ainun ra'at karena betul ya, betulnya masuklah dalam surga menikmati segala keindahan kenikmatan yang belum pernah ya, orang menyaksikannya ya, walaupun terkadang divisualkan ya, ada tempat tinggalnya, ada rumah mewahnya, ada buahnya dan sebagainya, ada sungainya dan sebagainya, itu hanya sebagai visual ya, tetapi pada hakikatnya sininna ya rongkai menjadi hanya menyamangan di surga di pagaga kurang minta ya. Sekadina ditak karena ditak oleh pertama ya di surga lira-lira mana nih ya, lira-lira mana nih. Tapi apa yang dilihat itulah yang divisualkan ya, dia tidak menggambarkan apa hakikatnya nah, yang jelas karena rampina kita mala ainun ra wala uzunun samia wala khatara bi qalbiha. Panangkanay iti mata, panangkanay kaling inutsuli, jadi panangkanay na narasakan ni ruatiro, jadi panisanya. Ini betul sesuatu yang abstrak, ya, yang belum bisa diceritakan. Ya, walaupun bisa digambarkan yang zahir yang masuk akal yang dapat ya dirasakan, tapi hakikatnya belum. Enrangnya itu pagaga sidi dauculi, makanya penerangnya sidi dauculi biasa mengkalingai. Ya kepa adegaga sidi hati biasa metokengi
pada padang nar itu. Itulah surga hakikatnya. Ya, jadi apa yang digambarkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu hanya visual pendekatan kenikmatan yang ada di dalam surga. Tapi hakikat surga dan kenikmatannya itu, itu inilah yang disebutkan. Ya, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dirasakan oleh hati siapapun. Puang pasigulong keng atamu mupuryoe. Ya, ini parelodoan dari guruta. Ya, tidak rasakan apa namanya pentingnya kita berdoa. Jadi puang apa sih golongan pertama kiri golongan nah ya atamu mupuryo ya artinya razia dan mardiyah utama keng resurugamu ya si bawa atau suku takwana koromai nabiye anggangi tau mate sahe dan ni atau salewe inan nabiyina was-siddiqina wasyuhada ada disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya siapa itu an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin adalah rangkaian itu. Saya kira sampai di situ, jadi kita akan sampai kepada suratul Balad. Ya, insyaallah ya, nanti akan datang kita akan teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita dengarkan bersama penjelasan Nabi tafsir surah Al-Fajr dari ayat 21 hingga ayat 30. Selanjutnya kami persilahkan pada para hadirin dan hadirat yang karam sekalian, jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan akan tema pengajian kita pada malam hari ini, boleh bertanya langsung atau diskusi dengan Dr. atau kami bantu bacakan lewat media chat. Tafadhol, disilahkan. Betul. Kembali kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, betul, Ustaz Syarif, silahkan. Ya, tapi puang kami lo aku tenang. Iya. Masih ya tentang surga. Surga. Iya, ya surga yang ditempati Ya. dan awal mula diciptakan Adam itu apakah masih terjadi perdebatan, puang? Ya. Iya. Ada yang bilang itu surga sesungguhnya nanti. Ini surga yang ada di langit, yaitu namanya ma'wa atau bagaimanapun. Apakah masih tetap terjadi perdebatan seperti itu? Terima kasih, Bang. Oke. Ya, dalam buku-buku turas ialah, tetapi sampai sekarang ini ya, nampaknya yang menjadi keyakinan ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga yang pernah dimasuki Nabi Adam dengan Hawa termasuk surga yang pernah dimasuki oleh Nabi Idris ya. Idris yang pernah dilihat oleh Rasulullah itu hanya satu saja. Jadi tidak apa namanya,
Itu yang menjadi keyakinan kita bahwa surga itu hanya satu saja dan sudah dicipta. Sekarang ini yang menjadi perdebatan di ilmu kalam itu antara Mu'tazilah dan yang lain, bahwa ada ke surga sudah dicipta atau belum, karena belum ada kan orang masuk surga. Sekarang masih di alamul barzah, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang mati terakhir ini, itu masih di alamul barzah. Tapi kalau kita melihat pandangan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak, surga itu sudah ada. Adakah yang masuk atau tidak ya? Ada riwayat mengatakan ya, Nabi Idris ada di sana karena dia suatu masuk disuruh kembali, tidak mau dia. Tapi itu riwayat untuk memberikan apa namanya. Yang jelas sekarang ini orang yang meninggal belum ada yang masuk di dalam surga, karena surga itu yaumul akhirah. Sekarang orang di alamul barzah, alam baina alamul syahadah dan alamul akhirah, itu alamul barzah. Jadi itu yang kita menjadi keyakinan kita lah. Walaupun sebenarnya ini kan tidak menjadi satu perkara perdebatan yang sangat rumit, yang yang banyak diperdebatkan. Kecuali saya lihat Syiah itu dia lari ke Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mereka pemikiran, termasuk juga Ibadiyah. Karena umat Islam sekarang ini kan kalau kita mau lihat fahamannya, bukan secara terperinci, tapi secara garis besarnya itu kita ada ahli sunnah ini yang mayoritas. Kemudian ada Syiah, Imamiyah dan Zaidiyah, ada dua golongan. Banyak Syiah yang lain, tapi itu yang tidak dikira keislamannya. Syiah Ismailiyah, masih ada lagi Syiah macam-macam, tapi itu sudah tidak. Orang Syiah sendiri mengeluarkan sebagai bagian daripada orang Islam. Yang diiktiraf sebagai orang Islam itu hanya Syiah Imamnya, Imam 12 yang berkuasa di Iran sekarang ini. Kemudian Syiah Zaidiyah yang Hosiyah yang ada di Yaman itu, itu Zaidiyah. Itu yang pertama, ahli sunnah pertama. Kalau ahli sunnah ini kalau kita mau lihat golongannya kan ada juga, ada Wahabinya lah di situ, ada apanya itu semua kan. Ya, kecuali yang mau keras ya mengeluarkan semua itu. Tapi kita tidak memahami ahli sunnah secara umum. Jadi Asy'arinya masuk di situ, Maturidinya masuk di situ, Ahlul Hadisnya masuk di situ. Semua masuk di situ. Kemudian Syiah tadi ini hanya dua yang diikrar. Kemudian Ibadiyah yang ada di Oman, Sultan Qaboos di Oman itu dekat Yaman. Itu juga mempunyai keyakinan tersendiri, tapi sekarang ini dia lebih dekat kepada Mu'tazilah. Jadi dia tidak percaya kepada siksaan kubur. Jadi empat golongan ini, kalau kita katakan empat ya Syiah dua, Ibadiyah, kemudian ahli sunnah, dan boleh dikatakan ya 90% ini sebenarnya ahli sunnah.
10% yang dibagi-bagi, ada ibadiyah, ada itu sedikit. Tetapi mereka mempunyai mujtama, mereka mempunyai apa namanya masyarakat, jadi kita tidak boleh menafikan. Nah, itu sebabnya sekarang ini orang yang belajar fikih perbandingan, dia harus mempelajari 5 mazhab, 4 mazhab ahli sunnah, kemudian mazhab ahlul bait, ya, mazhab Ja'fariyah. Kalau mau jelaskan ada mazhab Ibadiyah, ya, mazhab Jabir, ada kembalikan kepada Sayyidina Jabir, ya, seorang sahabat. Nah, jadi ada berapa? Ada 4, ada 6 semua sekarang. Ya, itu yang diterap secara umum. Ya, ini pandangan yang yang kita katakan wasatiyah lah. Ya, tapi kalau kita mau keras yang Islam itu cuma ahli sunnah saja lah. Ya, Syiah juga ada bid'ahnya, boleh keluar daripada Islam juga sebaliknya. Tapi saya berpendapat bahwa sebenarnya kita untuk memperbanyak ya ukhuwah Islamiyah ini, kita harus mengiktiraf ya 6 mazhab fikih ya, dan perbedaan-perbedaannya kita harus ketahui. Jadi bagi kawan-kawan yang belajar perbandingan mazhab fikih, begitu juga yang terhadap akidah, ya akidah juga begitu. Kalau akidah mungkin kita bisa sebutkan ahli sunnah yang satu, kemudian Syiah satu, kemudian Ibadiyah, karena ini ada perbedaan-perbedaan. Walaupun sedikit, ya ada perbedaan. Menjadi 3 saja. Kalau akidah hanya 3. Tapi kalau fikih menjadi 6. Yang saya paham lah, hasil bacaan saya. Nah, jadi kesimpulan tadi yang ditanyakan itu bahwa pandangan kita yang umum, ulama ahli sunnah, surga itu sudah ada, dan surga itu semualah yang pernah Tuhan hanya sekali menciptakan surga, yang bukan 2 kali, bukan 3 kali. Jadi itu juga yang dimasuki oleh Nabi Adam, itu juga yang dimasuki oleh Nabi Idris, itu juga yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu juga yang disiapkan ya ke kita nanti, ya setelah masuk ke alam lain. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima Ya. kasih, Pak. Ya. Jadi kalau yang itu yang menjadi keyakinan bahwa benarlah sebuah pernyataan yang berbunyi bahwa kita ini berasal dari surga dan akan kembali ke surga tempat asal kita, seperti itu. Ya, sekalipun ada yang membantah, Pong, bahwa di surga itu nggak ada larangan. Kenapa toh Nabi Adam juga mendapat larangan, ya kan? Seperti itu. Itu khusus Nabi Adam, kan? Iya, khusus, iya. Nabi Adam pada waktu itu kan masih khusus kepada hanya dia berdua saja. Oh ya. Alasan mereka ya, itu hikmahnya itu supaya kita tahu bahwa Nabi Adam ya awalnya dimasukkan di surga itu akan dikembalikan juga ke dunia ini. Ya hanya proses saja sebenarnya. Proses ya. Kita tidak boleh pahami secara kenyataan itu kan. Kita harus kembali ke pemahaman para ulama kita. Proses. Ya, pada hakikatnya Nabi Adam itu untuk dunia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Tuhan itu sudah memang sudah diciptakan di sini. Jadi kenapa pula ke surga itu? Itu kan proses. Sudah ada skenario-nya, Pak. Itu izin Allah lah, kehendak Allah. Iya, betul. Ya. Ini juga pertanyaan dari umat juga ini pun seperti ini. Biasa itu kawan-kawan yang berpikir itu kan banyak sekali pemikiran kan. Iya. Ya, tapi kita ini di dalam, jadi tidak boleh juga terlalu keluar daripada apa yang sudah menjadi ittifaq para ulama kita. Walaupun ada pandangan lain. Ya. Alhamdulillah sangat mencerahkan, Bang.
Terima kasih sekali lagi, Pak. Nah, sama-sama. Baik, Oke, Bos, saya. selanjutnya kami persilakan pada Ustaz Ilyas dulu. Duluan tadi angkatan. Pada Oh Ustaz. ya, silakan. Berikutnya baru Ustaz Ridwan. Ya, Ya. nah, Iya. silakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai Maraja Bang, langsung pertanyaannya. Ya, oke, bagus. Karena ada beberapa yang sepertinya butuh penjelasan. Ya, Ketika Rasulullah ditanya mata sa'ah, ditanya tentang kiamat, Nabi tidak menjawab waktu, tapi justru berbalik, apa yang kau persiapkan untuk itu. Kaitannya dengan bahasan kita, khususnya ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. ya, Ini panggilan kepada hamba yang mutmainnah. Kalau mau ditanyakan tentang apakah panggilan ini pada saat ketika kita masih di dunia sebenarnya, Allah senantiasa memanggil sebenarnya, atau pada saat ketika nanti sakratul maut, menghadapi kematian, yang sudah diperlihatkan bahwa atau setelah itu, setelah kiamat. ya, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kalau relevansinya dengan pertanyaan kiamat, lalu Nabi mengatakan, apa yang kau siapkan? Kalau sekiranya kita mengatakan bahwa jaminan Allah untuk dipanggil masuk surga itu adalah jiwa yang mutmainnah. Pertanyaannya, apakah jiwamu sudah sampai di situ? Nah, pertanyaannya, bagaimana mau sampai di sana? Dan bolehkah seperti ini ketika dalam ayat itu kan banyak Mega Puan Roa, ada beberapa ayat yang menggunakan kata tatmainah. Di antaranya ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi salah satu ini kaitan dengan pendekatan kata, Pong. Jadi tatmainah di ayat lain, di sini ya ayat mutmainnah, hanya beda tasrif. Tapi bisa diambil bahwa kalau Anda mau mutmainnah itu harus banyak berzikir. Ya. Saya mendengar penjelasannya Gus Baha terkait dengan bahwa ketika Anda mau masuk surga itu harus menjadi hamba dulu. Makanya irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi harus betul-betul menjadi hamba baru kemudian wadahuli jannati. Jadi nak kodek nun taji atatong-tong dan tamak surga. Relevansinya dengan ya ayat nufus kemaina, ini kan yang menjadi kategori sebagai hamba yang sesungguhnya ketika hamba itu memiliki jiwa yang tenang. Terus yang ketiga, Bang. Yang ketiga, dalam ayat ini kan ada 3. Pertama ya nafsul mutmainnah, yang kedua nafsul ammarah, kemudian yang ketiga nafsul lawamah. Kalau dilihat faktanya, ternyata lebih banyak orang yang terseret ke pengaruh nafsul ammarah. Magina uleropang. Apakah nafsul amarah itu saliwang inataruh pang Allah Ta'ala ada di panca indera. Makanya ketika melihat orang yang buka aurat langsung tertarik. Kemudian ketika melihat ini langsung terpengaruh. Tapi ya nafsul mutmainnah ilalang jadi mait tapi napaletu. Lama di proses itu baru bisa muncul. Sementara nafsul amarah itu ya tempatnya apakah ini sifat atau semacam sesuatu yang terpisah
dari kita papader setange desa liwengi, atau memang itu bagian dari diri yang tak terpisahkan, hanya bagaimana cara mengolahnya sehingga dia bisa menjadi mutmainnah, bisa menjadi lawama, bisa menjadi amarah, atau dia tersendiri-sendiri. Lalu ulama sufi itu bahkan menyebutkan ada, kalau tidak salah, tujuh nafsu. Nafsu radia, mardia, kamilah, dan seterusnya. Ya. Makasih Pak, mungkin tabet penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebenarnya ayat yang kita baca tadi, panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, panggilan itu bukan panggilan waktu. Jadi kita perlu pertanyakan kapan ya. Nah, itu panggilan sabit. Ya. Jadi merupakan nasihat. Jadi bukan panggilan waktu, bahwa pada waktunya kita dipanggil, waktu mau meninggal atau di dunia ini kita dipanggil gitu kan. Ya, artinya kita pahami bahwa nafsu mutmainnah itu adalah nafsu mutmainnah yang diinginkan oleh Allah sebagai seorang hamba. Ya, itu pemahaman saya. Jadi saya tidak membedakan antara nafsul mutmainnah, kemudian radiyatan mardiyah, ya, kemudian ibadi, kemudian udkhulu fi jannati, itu sama semua ya, nggak ada bedanya itu. Ya, karena ini kan termasuk nasihat ya, untuk hamba Allah yang menginginkan ya, selamat dan masuk surga. Telah pada kuli jannati, yang terakhir itu seakan-akan nafsul mutmainnah ini itu adalah merupakan wasilah. Ya, wasilahnya itu sampai kepada nafs radiyah mardiyah. Ya, kemudian nafs yang menjadi hamba Allah, kemudian barulah masuk dalam surga. Ya, jadi kita tidak keluar daripada ayat itu, tidak keluar. Nah, kemudian kita perlu tahu bahwa ayat ini disebut adalah merupakan akibat daripada beberapa nasihat sebelumnya. Ya, cinta kepada dunia, membiar berru, ya, mengoah. Itu kan ada semua sifat-sifat yang buruk itu. Jadi kalau ini semua sudah bisa dihilangkan, ya maka Tuhan itu sudah mengiktibarkan kita sebagai an-nafsul mutmainnah. Ya. Kalau Anda tadi sini terjemahkan hati saukinin nawa, hati, ya. Bukan nafsu yang dibagi tadi kepada beberapa itu oleh tasawuf. Kalau nafsu itu ya, itu sebenarnya adalah nafsu yang awalnya dulu ammaratun bisu, itu hakikat bahwa semua nafsu itu adalah ammaratun bisu, nafsu ya. Bukan hati, bukan apa jiwa, bukan nafsu. Memang nafsu juga. Jadi ada nafsu. Nafsu itu hawa nafs. Ya, cinna nafsu. Ya, itulah yang dibagi-bagi tuh. Cinna nafsu itu. Ya, sehingga Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi. Kamu tidak akan beriman dengan sempurna kecuali dengan hawa nafsumu itu bisa mengikuti apa yang saya bawa. Tidak sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan agama. Nah, jadi itu nafsu ini sebenarnya ini merupakan kata-kata istilah. Ya, banyak makna di situ. Nah, sekarang kita harus lihat siapa di sini yang nafsu mutmainnah. Adakah nafsu? Saya kira bukan. Ya, murtah hati, ya, biasa diterjemahkan jiwa, atau kita katakan hamba Allah lah, ya, hamba Allah. Kalau kita mau pisahkan, hamba Allah yang mempunyai hati atau mempunyai nafsu yang mutmainnah, ya,
nafsu yang apa namanya, saukinin nawa, artinya nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuasa untuk masuk kepada surga. Itulah nafsu mutmainnah. Jadi kalau kita mau bahasa dakwah kan, kalau kamu masuk surga, jadikanlah nafsu mutmainnah. Itu bahasa dakwah. Ya. Lain kalau kita bahasakan dengan akidah lain. Ya, itu bahasa dakwah. Kalau kamu mau masuk surga, jadikanlah nafsu kamu nafsu mutmainnah. Jadikanlah diri kamu jiwa yang tenang. Ya, itu kalau mau di dalam bahasa dakwah. Nah, jadi saya kira itu yang apa namanya yang saya kira betul itu kata ulama bahwa kita ini sebagai seorang hamba Allah. Kalau kita mesti nyatakan diri sebagai hamba Allah, itulah ada ibadah. Ada ibadah. Kalau tidak beribadah, tidak mungkin dia menjadi hamba Allah. Akad tangan, istilahnya bukan bodale, akad tangan. Inilah akad tangan, inilah yang mengantar kita masuk ke dalam surga, masuk ke rahmat Allah. Akad tangan. Ada yang akad tangan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, ubudiyah, ya, penghambaan kepada Allah. Mungkin kita sembahyang, tapi Tuhan menilai itu bukan hamba. Ya. Karena kita sembahyang itu seakan-akan sembahyang saya ini yang membawa saya ke dalam surga. Saya sembahyang ini karena saya mau masuk surga. Berarti sembahyang kami itu bukan sembahyang untuk menyatakan diri sebagai hamba. Nah, itulah sebabnya kita dalam hadis banyak, dalam perbincangan ulama banyak bahwa kita masuk surga ini adalah prerogatif Allah. Ya. Kita jangan mengatakan kalau melakukan ini kamu masuk surga. Kalau masuk surga tidak ada seperti itu. Itu hanya motivasi saja. Itu hanya motivasi. Ya, bukan matematik. Ya, bukan matematik. Kalau kita lakukan ini masuk ini, kalau inilah masuk ini. Kalau kita lakukan masuk ini. Ya. Walaupun umpamanya kalau kita lihat secara mantuk, seperti itu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu seakan-akan langsung kan. Kalau kamu betul-betul berzikir kepada Allah, maka kamu akan merasakan ketenangan. Ya. Tapi ini kan banyaknya orang berzikir tidak tenang, malah ada yang menjadi gila dan sebagainya. Tidak, gimana pula begitu? Ya, jadi tidak boleh juga menjadi ukuran. Ya, tidak boleh menjadi ukuran. Jadi kita harus memahami ayat-ayat ataupun hadis-hadis ini. Ya, artinya kita melihat, memang perlu kita lihat bahasanya, ya, konteksnya, ya, kontennya juga. Ya, tapi bagi saya harus kembali kepada ulasan para ulama di dalam menyatakan makna daripada teks-teks baik Al-Quran maupun hadis itu. Kita tidak boleh hanya berpegang kepada makna-makna yang kita pahami dari bahasanya. Tidak boleh, kita bisa terkeliru, kecuali ya memang yang jelas bisa kita pahami dan sudah umum. Ya, sudah umum kita ketahui, tidak bertentangan dengan apa yang dimaksud ma'ulima minad-din bi-darurah. Ya, termasuk ajaran agama yang sudah pasti, ya, maka itu kita bisa ambil dari situ. Ya.
Nah, saya kira itu yang paling penting lah bagi saya. Jadi kemudian terakhir tentang pembagian tadi, pembagian nafsu ya, pembagian nafsu. Ya kalau kita terjemahkan nafsu itu sebagai hawa nafs, ya, sebagai hawa nafs. Tapi kalau nafsu ya atau nafsu mutmainnah di sini rasanya bukan sekedar nafsu saja, ya, bukan sekedar nafsu. Walaupun ada ulama yang mengambil itu sebagai nafsu, jadi ada nafsu mutmainnah, tadi nafsu lawwamah, apalagi nafsu amarah, ya itu yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan nafsa la amaratun bisu. Kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya bukan nama nafsu ini, ya, karena apa namanya cerita tentang Imratul Aziz ini. Dia hanya mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu ya, lebih kuat memerintahkan kepada kejahatan. Jadi bukan nama sebenarnya, tapi kita terjemahkan ya nafsu amarah. Ya. Kalau kita di sini ya ayat nafsul mutmainnah memanglah menjadi sifat. Ya, sifat jadi boleh ada nafsu mutmainnah. Tapi nafsul amarah tak ada. Tapi kalau kita baca kitab-kitab, apalagi kitab tasawuf dan sebagainya, semua nafsu amarah, nafsu. Ya. Kan begitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang harus kita pahami dan saya kira sampai kepada hakikatnya itu Allah Tuhan yang harus memberikan kepahaman yang benar. Tapi yang jelas bahwa kita harus melihat ayat-ayat seperti ini sebagai nasihat. Sebagai nasihat. La uqsimu biyaumil qiyamah bin nafsil lawwamah, itu jelas. Ada nafsu lawwamah di situ. Ya, nafsu yang selalu gelisah, memerintahkan yang mereka yang baik dan sebagainya. Tidak jelas itu dalam pengertiannya. Tapi amarah tadi tidak ada. Adakah nafsu lawwamah di sini betul-betul alaum, ya, artinya selalu mencelah, mencaci maki dan sebagainya. Itu harus dikaji lagi, dikaji dan bagaimana rasanya, karena kalau kita mengatakan hawa nafsu, maka tentu kita semua punya hawa nafsu. Ya. Nafsu, hawa nafsu. Dalam bahasa Indonesia kita agak sebenarnya cinna nafsu, termasuk mau makan itu cinna nafsu, mau minum cinna nafsu. Artinya seakan-akan yang maksud cinna nafsu itu hanya kaitannya dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan jasmani, ya bukan kebutuhan rohani. Tidak ada kaitannya nafsu dengan kebutuhan rohani. Nah, kalau kita lihat di situ kan, jadi saya kira itu yang harus walaupun kita mesti juga terima ya pembagian nafsu itu, ya, karena memang disebutkan. Tapi tujuan pembagian itu sebenarnya hanya untuk menyadarkan kita ini, ya, supaya kita kalau ingin menuruti hawa nafsu, maka nafsu mutmainnah lah yang kita harus turuti. Jangan nafsu amarah, jangan nafsu lawwamah itu. Ya. Turutilah nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Ya, macam-macam kan disebutkan oleh ulama tasawuf dengan rasa yang dia rasakan. Jadi semua itu nasihat, bukan bermakna bahwa kita melihat ya perkara itu sebagai sesuatu yang tidak lagi punya penafsiran. Kalau kita baca buku-buku tafsir itu, banyak pemikiran-pemikiran yang penafsiran para ulama kita itu banyak sekali.
banyak sekali. Ya, jadi kita tidak boleh apa namanya hanya berpegang kepada satu. Jelas kita jadikan itu sebagai apa namanya pemahaman yang membawa kita kepada hamba tadi, hamba yang saleh. Ya, kan itu tidak ada perbedaan di situ, hamba yang saleh, hamba yang mutmainnah, hamba yang apa itu tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan tadi yang itu nama-nama perbedaan-perbedaan itu sehingga seakan-akan kita ini kalau mau berpikir ya maka muncullah pemikiran-pemikiran seperti tadi. Adakah amarah ini di luar atau di dalam? Adakah ini? Nah, sebenarnya itu kan hanya sifat-sifat yang muncul dari orang-orang ini. Dan bagaimana supaya pemikiran itu bisa tenteram, bisa istilahnya tasawufi nawa, maka itulah tujuan kita apa namanya ini berzikir kah. Apalagi kalau berzikir itu susah sekali berzikir. Sebab kalau kita kembali kepada asasnya, berzikir kita mengingat Allah, bukan menyebut la ilaha illallah subhanallah. Itu bukan mengingat Allah, itu bukan zikir itu. Yang zikir itu mengingat Allah. Apa mengingat Allah? Kan agak susah memberikan. Paling tidak istilahnya bertanggung angolona artinya rifongallah ta'ala. Artinya kita senantiasa teringat Allah. Ya, kalau ada sesuatu aktivitas yang kita akan lakukan, napurio moga pengalah ta'ala ini dibencikah oleh Allah ini. Nah itulah. Jadi kalau kita punya nafsu mutmainnah yang punya panggilan mesra dari Allah ini, ya Tuhan nafsu mutmainnah ya, artinya kita istilahnya kita beriman dan takwa. Beriman tepat tongat-tongan keyakinan tentuan, kemudian takwa pangkaukan amalan. Amalan itu pandangan Nabi Gurutta. Dan saya kira pandangan Gurutta ini diambil dari tafsir-tafsir lah. Tafsir. Dan saya setuju kalau kita mengatakan iman dan takwa itu, maka kita harus terjemahkan iman itu sebagai satu keyakinan, sedangkan takwa itu merupakan amalan. Ya, merupakan amalan. Tapi kalau takwa itu berdiri sendiri, maka muncullah artinya kumpulan antara iman dengan amalan ini, iman dan amal soleh. Karena yang ada dalam Al-Quran iman, amal soleh. Alladzina amanu wa amilus soleh. Dalam suratul As, illal ladzina amanu wa amilus soleh. Banyak sekali ayat. Ini selalu digandingkan amal soleh dengan iman. Tidak boleh berpisah itu. Ada iman, ada amal soleh. Ada amal soleh, tidak ada iman, itu bukan amal soleh itu. Jadi saya kira itu yang ini menjadi panjang ya, karena memang perkara yang saya lebih suka memahami itu secara sederhana, tidak sampai yang mendalam ya, sampai kita pikirkan sesuatu yang ini. Ya. Jadi saya melihat ayat-ayat itu sebagai nasihat lah kepada kita, ya, sebagai nasihat. Bukan kita rasakan bahwa sebagai satu panggilan, ya, tapi memang makna panggilan, tapi panggilan yang sudah sabit, yang sudah tetap. Karena Quran ini kan diturunkan di bersamaan dengan Allah, kalamullah. Ya. Jadi kalau kalam itu kadim, Allah itu kadim, maka kalamnya juga kadim. Ya. Kalau kalamnya ada yang berbunyi seperti ini, ya, maka itu juga kadim. Tapi bunyinya itu bukan kadim. Nah, itu pemahaman kita. Ya. Jadi tidak perlu kita mempertanyakan panggilan-panggilan seperti itu. Ya. Walaupun ulama tasawuf ada yang sebut itu.
yang sebut. Ya, kapan disebut ini? Ya, waktu istidhar. Kapan disebut ini? Ya, waktu apa namanya? eh, sakit keras. Ya, ada juga begitu juga. Ya, ada juga yaumil qiyamah. Malah ada yang memberikan nasihat bahwa ini sebenarnya adalah panggilan malaikat. Ya, panggilan malaikat yang senantiasa disebut ya, di dunia ini ya, setiap saat ya, supaya umat di dunia, manusia di dunia ini senantiasa teringat. Jadi panggilan ini berterusan, selalu ada. Saya kira itu ya yang saya masih bisa pahami lah ya, tentang ayat ini. Jadi saya kira itulah. Artinya kita berharap semua yang mendengarkan ini belajar ini kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nafsu mutmainnah lah. Apakah nafsu itu hawa nafsu, apakah nafsu itu jiwa, apakah nafsu itu hati, dan kita harapkan supaya nafsu mutmainnah. Karena nafsu mutmainnah inilah dasarnya kita boleh wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang terakhir. Dan selalu dibaca dalam doa-doa orang yang sudah meninggal. Ya, kita sudah meninggal. Takziah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Ustadz Ilyas. Selanjutnya tadi Ya. ke Ustadz Ridwan Idris. Kepada Ustadz. Terima kasih banyak. Tapi Bung, ada beberapa, ada 3 mungkin ya. Saya pertama, saya nyambung tadi, bolehkah kita berdoa dengan meminta surganya Allah? Yang pertama, berdoa apa? Karena menginginkan surganya. Jadi ya Allah. Minta surga. Ya minta surga. Karena kan walaupun tadi dikatakan oleh kita bahwa surga itu kan ya ridhanya Allah, rahmat Allah. Iya. Ya, bisa ke kita itu. Yang kedua, bagaimana pandangan kita terkait dengan moderasi beragama yang lagi ini kan kita ini di bawah Kementerian Agama, forum utamanya itu moderasi. Moderasi ya. Moderasi beragama. Ini juga saya mau tanyakan terkait dengan kemarin waktu Guru Tak Menteri Agama yang sekarang Guru Tak Prof Nazar itu bertemu, tapi walaupun itu hari belum menjadi Menteri Agama, bertemu dengan Paus Yohanes Paulus dari Vatikan. Beliau kan mencium kepalanya Paus. Andai Guruta mencium kepalanya Paus, kemudian Paus mencium tangannya Andai Guruta dengan sangat maksud saya seperti seorang sahabat ya, itu kan banyak kan pandangan-pandangan bahwa ini Guruta ini sudah apa gitu. Bagaimana dengan itu? Satu lagi Bung, ini juga isu-isu tentang zuriat Nabi. Bisakah zuriat Nabi itu ataupun katakanlah wali memberi syafaat kepada umat Muslim atau memberi syafaat ke anak didiknya atau santrinya lah gitu, termasuk dengan barang-barangnya, maksud saya barang peninggalan atau biasa kan ada juga sekarang ini marak saya lihat di medsos, peninggalan Nabi yang dikatakan peninggalan Nabi, ada kiswah, ada apa gitu, ada rambut dan lain sebagainya. Bisakah memberi syafaat yang demikian atau bagaimana? Terima kasih. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak sekali ya. Kita ringkas saja ya. Bisa kita berdoa minta surga, kan banyak doa-doa yang minta surga itu. Bisa minta surga. Apapun kita bisa minta. Ya, ud'uni astajib lakum. Itu kan dasar kita. Berdoalah, mintalah kepada saya akan istijabah. Saya akan
respon lah maksudnya di situ, ya bukan artinya langsung diberi kemudian, tidak respon. Apakah disimpan, apakah dikasih atau dikasih yang lain dan sebagainya. Itu banyak pembahasannya juga. Jadi yang jelas kita boleh minta surga lah. Ya, cuma jangan minta neraka. Ya, karena kita kan sudah diajar Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika surga ini hasanah, maka bolehlah kita minta. Dan banyak sekali ya, permintaan dalam surga. Termasuk doa setelah kita baca tahiyat terakhir, itu kan ada doa yang warid yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam naskah. Apa itu? Apa doanya? Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ada kan? Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka wal jannata wa nus'aluka nar. Banyak doa sekali ya. Tapi itu kan, tapi Pung, itu kan mengikutkan ridhanya Allah. Jadi kan tadi kan dikatakan bahwa ya kita masuk surga karena ridhanya. Jadi kan kalau tidak mengikutkan ridha Allah. Ya, nah, tapi itu hanya pemahaman, tetapi berdoa itu tidak ada masalah. Bukan bermakna kita kalau kita sesuatu yang tidak ada kaitan dengan ridhonya kita tidak boleh mendoakan. Artinya kita itu ya, berdoa lah. Cuma dalam berdoa itu kita harus beradab. Artinya sesuatu yang memang ada di dalam doa-doa yang dibuat oleh ulama ataupun yang memang warid asal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak pernah mendapatkan ada larangan meminta surga, itu tidak ada. Cuma hanya kita akali bahwa masuk surga itu hanya karena ridhonya, karena rahmatnya. Tidak perlu kita minta kan, cari rahmatnya surga. Cari rahmat bukan begitu. Doa ini sebenarnya adalah satu motivasi untuk kita ya mencari jalannya. Jadi kita minta surga, tapi kita apa jalannya masih surga itu kita cari. Mudah-mudahan Allah memberikan itu. Sama juga dengan dengan obat-obat yang terkait dengan doa-doa Rasulullah. Ruqyah namanya ya, ruqyah. Sebenarnya ruqyah itu kalau kita mau pikirkan itu apa kaitannya virus yang ada dalam organ kita ini bisa bisa dihilangkan dengan doa. Itu kan enggak sama sekali enggak masuk akal itu. Ya, sehingga banyak orang tidak menerima itu doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya yang ada dalam warid dalam hadis. Ya, kita bisa berdoa, kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan sebagainya. Ya, tetapi kita yakin bahwa kalau kita baca ayat, kemudian kita sapu-sapukan, karena itu ada dalam hadis, ya, maka kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengilhamkan kita ini cari obatnya. Ya, cari obatnya. Itu juga termasuk manfaat daripada baca ayat ini. Jadi kita minta surga itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengilhamkan kita bagaimana ya, melalui jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan kita, bukan makna kita minta kita. Doa itu ibadah. Jadi saya pahami sekarang itu, saya berdoa itu bukan apa yang saya minta itu. Tidak, itu sebabnya kita maknanya mafiyati. Itu Allah Ta'ala mafiyati. Jadi mungkin doa kita minta sesuatu, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh, ya. Tapi bukan anak soleh yang dikasih, ya. Tetapi penyakit kita dihilangkan ya, dengan sebab-sebab tertentu. Itu semua bisa terjadi. Nah, saya kira itu yang terkait dengan yang pertama ya. Jadi bagi saya tidak ada halangan untuk kita minta ya. Dan saya selalu minta ya,
Di samping minta ridha juga minta, ya, minta masukkan dalam surga. Kemudian terkait dengan moderasi beragama, kalau saya itu banyak kan dalam YouTube saya sendiri, mungkin bisa di ini kembali itu bagi saya itu tidak sama cara saya menafsirkan moderasi beragama ini dengan apa yang umum kita lihat. Ya, saya lebih suka moderasi beragama ini terjemahkan dalam bahasa Arab wasatiyatut tadayun, ya, bukan wasatiyatul Islam atau wasatiyat al-ummah. Jadi saya bagi tiga, ada wasatiyatul ummah, itu memang sudah jelas umat Islam ini umat wasatiyah. Jadi kalau ada ummah Islam ini yang ekstrim, ya kanan atau kiri, itu berarti bukan ummah itu. Ya, itu pandangan saya. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita sudah dijadikan sebagai umat wasatiyah. Nah, itu pandangan saya. Kemudian wasatiyatul Islam. Ya, saya dasarkan dengan apa namanya wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, risalah Muhammad itu Islam dan risalah ini rahmat. Ya, jadi maknanya itulah risalah wasatiyah. Jadi tidak ada ajaran Islam yang ekstrim, tidak ada. Bagi saya, ya, tidak ada ajaran Islam yang ekstrim. Yang sekarang ini permasalahannya di masyarakat, caranya beragama ekstrim. Nah, sembahyangnya terlalu banyak, melebihi dari yang semestinya, memaksa orang harus pergi ke masjid, harus pergi ke ini. Nah, jadi pato tidak sah, tidak apa sebagainya. Itu ya saya kira yang dikatakan apa namanya wasatiyah itu tadayun. Ya, itu bagi saya lah. Ya, yang sunnah ini di apa namanya ini, ya, bangun tengah malam sembahyang, ini kan sunnah ini. Puasa Senin Kamis ini sunnah, tidak perlu terlalu dipaksakan sesuai dengan kebiasaan orang. Puasa Senin Kamis macam-macam tidak bukan. Itu bagi saya itu yang wasatiyah itu tadayun. Jadi kita harus sederhana di dalam beragama ini. Di samping sederhana beragama, kita juga harus sederhana di dalam melihat agama orang lain. Kita harus yakin bahwa agama kita lah yang paling benar. Kita yakin, tetapi tidak bisa kita mengatakan bahwa orang lain itu sepatutnya tidak ada di bumi ini. Tidak boleh. Nah, itu saja saya katakan, itu yang kita harus paham. Jadi apa namanya, tidak mesti harus mencari persamaan antara ajaran Islam dengan ajaran yang bukan Islam, tidak perlu, karena kita sudah yakin bahwa inna dina indallahi Islam. Kemudian kita yakin bahwa kitab suci agama lain ini, walaupun kita wajib mempercayainya sebagai kitab suci, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, tetapi kita yakin bahwa kitab-kitab mereka ini tidak ada lagi yang asli sekarang ini. Bagi kita yang asli adalah Al-Quran. Tapi tidak perlu mengemborkan keluar, tidak perlu, itu keyakinan kita. Itu keyakinan kita. Kita hormati. Saya tidak setuju bahwa kita umat Islam ini kalau ingin mengetahui kebenaran Islam harus merujuk juga kepada Taurat yang ada sekarang. Ya, kepada Zabur, perjanjian lama, harus kembali juga ke situ. Anda. Kita harus berpegang kepada Al-Quran. Dan kita yakin Quran itulah yang paling original. Sampai terjemahan pun baru abad keberapa dibenarkan oleh ulama diterjemah. Sebelumnya tidak boleh diterjemah Al-Quran itu, karena dikhawatirkan seperti kitab-kitab ulama lain. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita lihat sejarahnya ya, jelas bahwa kita punya adalah yang paling asli, yang paling, jadi tidak perlu. Sekarang ini kan ada lagi, kalau mau melihat kebenaran Al-Quran, coba adakah di dalam Injil, adakah di dalam perjanjian lama sebagainya, adakah di dalam kitab-kitab Hindu dan sebagainya. Tidak perlu lah. Kita hanya percaya bahwa
Kitab Taurat, kitab ini ada diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab, turunkan kepada Nabi Ibrahim, ada kitab, ada suhu dan sebagainya. Kita yakin itu. Ya, tetapi yang menjadi pegangan kita di dalam beragama ini Al-Quran saja, bukan yang lain. Itu keyakinan kita. Dan saya kira bagi saya moderasi beragama ayat Al-Quran yang paling sesuai Suratul Kafirun. Itu yang paling bagus itu. Suratul Kafirun. Ya. Saya beribadah, kamu punya ibadah lain. Sudah cukup. Lakum dinukum waliyadin. Itu moderasi yang paling bagus itu. Artinya masing-masing mempunyai pegangan tersendiri. Tidak perlu diperdebatkan. Anda akan menyelesaikan masalah diperdebatkan itu. Jangankan antar agama mau diperdebatkan, antar golongan-golongan saja ini mau diperdebatkan tidak ada. Tidak bisa selesai kalau masing-masing mempunyai landasan-landasan ya susah untuk kita. Jadi kita hanya memperkuat apa yang kita yakini benarnya, itu saja. Bagi dari saya lah. Jadi, yang menjadi persoalan bagi saya itu dari sudut moderasi beragama ini, wasatiyat at-tadayyun, cara beragama umat Islam ini. Ada yang terlalu ketat, ada yang terlalu ketat, ada yang terlalu. Ya, jadi saya kira itu yang saya paham lah. Ya, jadi mungkin agak berbeda sedikit. Ya, kemudian tentang apa yang pernah terjadi, saya kira kita sudah maklum melalui media sosial ya. Tapi pandangan saya mungkin agak lain, karena saya tidak terlalu menganggap itu satu kesalahan, bukan. Tapi saya menganggap itu dari segi adab lah. Ya. Kurang beradab bagi saya. Kita sebagai orang Islam ini, kita harus juga bangga dengan agama kita. Tidak perlu kita memperlihatkan seakan-akan kita ini menganggap orang yang paling suci, orang yang paling, sehingga nggak perlu. Jabat tangan pun biasa saja. Biasa saja. Jadi tidak perlu terlalu. Tak jabat tangan pun. Ya. Saya lihat Paus itu pergi ke ke Irian ke Papua Timur itu, satu negara yang mayoritas agamanya. Mereka tidak jabat tangan orang di sana, hanya 1-2 saja yang jabat tangan. Papua Nugini. Ya, Papua Nugini. Saya tidak terlalu waktu datang ke Singapura juga begitu. Ini tidak. Jadi itu saya katakan, tidak apa-apa lah mungkin. Kawan kita ini ada tujuannya karena memang biasanya akan memperlihatkan bahwa beginilah punya orang Indonesia melayani tamunya. Tapi orang kan banyak yang tidak terima, yang tidak. Saya sering sekali kawan-kawan di Parepare itu kebalangan di mana pada acara-acara itu banyak. Saya kira itu kan bukan satu dosa besar, bukan satu ini. Tinggal penafsiran kita lah. Bagi saya hanya kurang beradab. Adab kita sebagai seorang yang taruhlah sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemimpin. Ya, macam Prabowo lah. Waktu telepon dengan dengan Trump, yes. Seakan-akan dia itu takut sekali dengan apa sebabnya? Yes, itu cukup. Yes, no. Kenapa? Terlalu merendah sekali kan? Itu kan begitu juga. Jadi itu pandangan saya lah kepada kejadian. Kemudian zuriat Nabi, peninggalan Nabi sebenarnya bukan syafaat yang itu keberkahan. Ya, keberkahan. Apalagi kalau zuriat itu artinya keturunan, memang harus dihormati karena memang ada dalam hadis ya bahwa saya tinggalkan 2 perkara yang penting yang mesti dihormati, itu termasuk Al-Quran
dan itrati, ya keturunan saya, keluarga saya. Di dalam Al-Quran juga inna syani'aka huwal abtar, yang merendahkan kamu itu orang celaka. Merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan keturunannya, itu termasuk ya bagian dari situlah. Jadi kita tidak harus menghormati. Ya, kalau memang jelas, ya, tidak perlu seperti kita sekarang ini cari-cari keturunan apa, keturunan betul atau tidak, itu bukan urusan kita itu. Ya, dia mengaku dan apa namanya orang setuju, bukan hanya di Indonesia, di Mesir, di mana orang setuju bahwa mereka itu adalah memang ada silsilah keturunannya dari Rasulullah SAW. Nah, jadi kita terima itu saja, kita hormati, kita hargai kalau memang dia mendatangkan kebaikan. Tapi kalau mereka melaksanakan hal-hal yang tidak bagus, ya kita harus juga bertentangan dengan agama, ya sama lah dengan kita. Kita hormati mereka karena mereka membawa misi agama Islam itu. Tapi kalau mereka tidak beradab juga, tidak ininya, enggak kita hormati. Kemudian peninggalannya begitu juga. Sekarang peninggalan ada di Turki banyak. Terkadang datang di negara-negara Islam itu mempamerkan itu keberkahannya lah, ya, atau bukti sejarah kalau memang betul-betul ini. Tapi itu perlu penelitian. Ya, kalau ini peninggalan-peninggalan. Nah, jadi sebenarnya yang syafaat itu memang guru itu bisa syafaat, bukan hanya Rasulullah saja. Guru boleh, orang tua kita boleh, anak kecil yang mati sebelum balik juga boleh. Banyak yang memang sudah diizinkan di dalam agama kita. Banyak yang bisa memberi syafaat. Tapi yang dua ini Zuria dan Pernah itu bukan syafaatnya, kita hanya keberkahannya. Karena ada keturunan Rasulullah atau ini peninggalan Rasulullah. Ya, dan banyak hadis yang menyebutkan, puluhan hadis pernah saya kumpul itu yang terkait dengan asar Rasulullah SAW itu memang ada disebut. Ya, malah ada sahabat itu ya sengaja jadi Rasulullah itu kalau berwudu tidak ada wudunya yang tersimpan ya sampai ke tanah, semua diambil oleh para sahabat. Ya, nah, begitu juga kalau malah ada sebahagian dia minum ya kencingnya itu dan masuk akal itu. Ya, seperti itu yang terjadi dan ini asalnya diriwayatkan oleh hadis-hadis yang mutabar ya. Jadi kita percaya bahwa peninggalan Rasulullah itu keberkahannya. Ya, malah Nabi sendiri pernah menegur kan sahabatnya. Kenapa simpan ini, kata saya mau ambil berkah. Ya apalah, mudah-mudahan ada manfaat. Nabi juga tidak melarang. Ya, itulah sebabnya kita sekarang ini cuma jangan keterlaluan menghormati ulama ya sampai mencium tak begitu, sampai tunduk semua ke tanah, sampai tidak ada yang seperti yang kita lihat sekarang, biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu. Kita menghormati ya karena ilmunya, karena kesolehannya, karena kita minta didoakan, itu biasa-biasa saja. Nah, tapi sampai seakan-akan sedikit lah ini wali, ini apa, dah boleh. Ya bagi saya tidak perlu juga seperti itu. Ya, saya tidak pernah mengumumkan Nurta itu adalah seorang wanita. Nurta itu ada ciri-ciri kewalian di situ, kesolehan dan sebagainya. Saya menentukan wali itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma keberkahannya kita rasakan. Ya, saya rasakan sendiri, diajar, ya sangat berkah sekali diajarkan, sekarang terkadang masih teringat sampai sekarang, nasihat-nasihatnya masih teringat dan sebagainya. Dan banyak fatwa-fatwa yang menjadi asas kehidupan itu kita jadikan sebagai pandangan hidup kita sekarang ini. Jadi kita anggap ya orang yang saleh, orang dan kita saksikan kehidupannya. Berpuluh tahun kita sama-sama, nggak ada sama sekali bahwa hal-hal yang negatif yang muncul dari beliau, nggak ada sama sekali kita bisa sebutkan. Jadi itu orang yang saleh, jaranglah orang seperti itu. Biasa terkadang ada orang yang mungkin masih kecilnya ya ada kenakalan, ada apa sebagai ceritakan orang apa macam ini, tidak ada sama sekali ya, sampai beliau wafat pun
berada dalam perjuangan membina dari dakwah irsyad. Wajarlah kalau kita mengatakan guru itu adalah orang saleh, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembangkan agamanya melalui dari dakwah irsyad. Dan tidak ada salahnya kita tawassul kepada ulama karena dibenarkan dalam undang-undang. Tidak ada salahnya kita menjadikan sebagai pemimpin kita, sebagai imam kita, sebagai karena memang bisa, dan beliau sebagai pemimpin DDI dari awal. Kita warga DDI kan pulang berutar sebagai pendiri, sebagai itu pandangan saya lah. Tapi sampai terlalu mentakdiskan, mensucikan itu nggak boleh juga. Siapapun, apalagi kalau orangnya masih hidup, masih janganlah, nanti berubah. Namanya cobaan Tuhan itu. Kita selalu baca istidrak. Ada orang awalnya bagus-bagus, akhirnya terakhir juga kita lihat atau ada berita seperti itu Tuhan itu yang memberikan hidayah kepada siapa yang kita hendak. Saya kira itulah yang saya dapat kongsikan di dalam pertanyaan ini. Allah bisa. Baik, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Ustaz Ridwan Idris atas pertanyaannya. Tapi Bang, mungkin waktunya sudah cukup larut. Selanjutnya kami persilahkan Integrita untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghfir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa shafaan min ya akramal akramin. Allahumma ja'alni kadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah. بتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا عليك للعلوم الإسلامية وقال تمام المعارف الثقافية ومصدرا الشرائع الدينية منهج أهل السنة والجماعة ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بالجميع واجعل مؤسسة تربوية والدعوة في حفظك ورعايتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال الأمور ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الأسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada para mukarram sekalian. Kita akhiri billahi taufik wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat.